kita lanjut, kita mulai berkeliling di luar negeri. Yang pertama kita minta pada Bapak Duta Mardin yang lama berdiaspora di Amerika. Kami persilakan Pak Ajo, Pak Duta Mardin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo, saya udah 30 tahun di rantau di Amerika, tapi hampir setiap tahun pulang ke kampung, insya Allah, alhamdulillah. Ada satu hal yang perlu ditekankan dalam pesan merantau itu, ada pesan lanjutan kalau buyuang sampai di rantau, sanak cari, saudara cari, induk samang cari dahulu. Itu artinya kita diharuskan untuk tidak menganggur. Tapi satu hal yang terlihat terlupakan, kok surau nggak disuruh cari begitu. Kenapa tidak disuruh cari? Karena surau itu sudah melekat di diri anak Minang yang merantau. Nah, itu kami buktikan setiap step rantau yang kami lakukan, yang kami alami dari Pariaman usia belum sekolah, merantau ke Delhi. Di Delhi juga jadi anak surau. Terus merantau ke Jakarta. Di Jakarta juga di kampus maupun tempat kerja juga menjadi orang yang ikut berinisiatif membangun masjid surau. Di Amerika demikian juga. Hampir semua masjid Indonesia yang ada di Amerika pasti ada anak Minang, pasti orang Minangnya. Ada masjid Indonesia itu di Amerika ada, mulai di New York ada, kemudian di Philadelphia ada, di Los Angeles ada, di Houston ada, di Washington DC di mana tinggal dulu di situ. Kami membangun masjid Indonesia. Dimulai dengan mendirikan organisasi yang menjadi pemegang properti itu, namanya IMAAM, Indonesian Muslim Association in America. IMAAM. Inisiatornya kebanyakan orang awak. Dan periode pertama itu tenaga intinya orang awak banyak. Ketuanya Ambo, sekretaris ada orang awak, orang meninjau, bendahara orang awak aja. Namun tidak melepas juga untuk keberagaman dengan kelompok-kelompok lain. 15 tahun berkiprah imam ini berhasil membeli 2 bidang rumah dan tanahnya. Namun tidak berhasil untuk membangun karena tanahnya kurang luas untuk dijadikan suatu Islamic Center, sehingga izinnya tidak keluar. Jadi usaha selanjutnya kalau ingin membangun masjid, kita harus membeli properti yang sudah ada, yang siap. Di Amerika itu, seperti juga di Eropa, itu banyak gereja-gereja yang kosong, udah kehilangan jamaah. Nah, kebetulan pada setiap presiden sejak tahun 93 kita dirikan organisasi ini untuk bangun masjid, kita selalu bersurat kepada semua presiden. Terakhir, peluang untuk mendapat bantuan dari pemerintah itu terbuka dengan hadirnya Dr. Dino Patijalal sebagai duta besar. Beliau dekat dengan SBY. Kita juga memproposal kepada Pak Dino, Pak Dubes. Proposal dibawa ke Presiden SBY. Presiden SBY mendukung. Kemudian di sekitar Pak SBY ada Dipo Alam, orang awak juga. Nah, proposal kami ini diteruskan ke DPR. Sebelumnya ditanyakan oleh
Pak SBY kepada Menteri Keuangan, waktu itu Menteri Keuangan orang awak juga, ya saya lupa namanya. Itu dibawa ke DPR, disetujui di DPR. Sebab ada memang anggaran presiden yang belum digunakan selama SBY jadi presiden. Ada 2 proyek besar di luar negeri, membeli masjid di Washington DC sama membangun asrama mahasiswa di Mesir. Kedua proyek ini disetujui oleh DPR. BPKP mengirim tim ke Washington DC untuk mengecek organisasi kita ini yang akan diberi hibah. Alhamdulillah sejak berdiri, organisasi ini rapi pembukuannya, rapi organisasinya. Akhirnya disetujui untuk diberikan hibah sebesar 3 juta US dollar. Kenapa SBY mau memberi hibah ini? Karena dianggap kalau ada masjid di Indonesia, itu menjadi perpanjangan tangan diplomasi pemerintah Indonesia di Amerika. Sebab praktek Islam di Indonesia itu berbeda dengan praktek Islam dari negara-negara lain. Walaupun esensinya sama, tapi kita terasa lebih ramah tamah dengan jamaah dan segala macam. Dan itu juga untuk menjawab tantangan bahwa Islam itu bukan agama yang keras. Maka kita ingin buktikan demikian. Ini alasan SBY mau memberikan hibah ini. Eksekusi dari hibah ini diteruskan juga oleh masih ada oleh duta besar setelah Dino Patijala, itu oleh Sony Bowolesyono, ya, yang kebetulan juga Sumando orang awak, ya. Akhirnya turunlah bantuan itu tahun 1993 kita mulai rencanakan masjid ini. Tahun 2013 akhirnya kita bisa membeli sebuah gereja di pinggir kota Washington DC, pinggir jalan. Ya, jadi demikianlah kiprah orang Minang itu sampai sekarang, karena memang aktivis masjid itu banyak orang awak, masih banyak terus dipimpin oleh orang awak masjid itu sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi Basurau ini menjadi bagian tidak terpisahkan daripada orang rantau kita. Jadi apapun yang akan kita lakukan di rantau, profesi kita tetap jalan, tapi tetap Basurau itu tetap kita amalkan untuk anak dan keluarga kita. Jadi begitu aja pengalaman merantau kami sampai jauh ke Amerika ini, Profesor Pasli. Terima kasih banyak Pak Duta Mardin. Menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari surau walaupun kita jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.